Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, baik itu nikmat yang terlihat maupun yang tidak terlihat, nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, tapi bisa kita rasakan sehingga kita bisa beraktivitas, bekerja, beribadah. Semuanya adalah karena nikmat, maka dari itu kita patut bersyukur. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambah oleh Allah nikmat-nikmat sehingga kita merasakan kenikmatan hidup di dunia, terutama kenikmatan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab Nasaihul Ibad. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ah, maqalah keempat. An Utsman radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Man taraqad dunya, ujar Sayyidina Utsman, barang siapa yang meninggalkan dunia. Ini lain meninggal dunia, lain mati, lain meninggalkan keduniaan. Bi an aqalla syab'i wal akli wa abghada sana'a minan nasi, yaitu dengan mengurangi kenyang, mengurangi makan, mengurangi makan, minum, guring, mengurangi hal-hal keduniaan. Wa abghadu sana'a minan nas, dan menjauhi atau membenci pujian manusia. Nah itu tuh maksudnya. Jadi meninggalkan dunianya, mengurangi makan, karena makan tuh urusan dunia. Mengurangi minum, mengurangi guring, dan membenci pujian-pujian manusia. Nah itu maksudnya meninggalkan dunia. Maka ahabbahullahu ta'ala, dia akan dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'annahu taraqar riya wa tafakhur, karena sesungguhnya dia itu meninggalkan riya dan ingin dipuji tadinya. Maka karena meninggalkan riya, ingin dipuji, dicintai oleh Allah. Itu satu. Yang kedua, wa man taraqal dzunuba ahabbahul malaikah, barang siapa meninggalkan perbuatan dosa, maka dia dicintai malaikat. Kenapa? Li'annahu la yut'ibul katabatal ladzina yaktubuna sayyiati, karena sesungguhnya tidak menyulitkan malaikat mencatat amal buruknya, perbuatan dosanya.
kada uyuh jar malaikat, berarti malaikat ketujuh kada moyuhinya. Tujuh juga suka malaikat kepada orang yang meninggalkan perbuatan dosa. Malaikat yang mana? Yaitu malaikat pencatat amal buruk, sukanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman hasamat tama'a 'anil muslimin, barang siapa yang memutus rasa tamak dari orang-orang muslim, ay qata'ahu anhum, yaitu memutus kepada mereka, ahabbul muslimuna, maka dia dicintai orang-orang Islam, li'annahu la yuqaddiru qulubahum. Nah, jadi ada tiga di sini. Satu, bila meninggalkan keduniaan maka dicintai oleh Allah. Bila meninggalkan perbuatan dosa dicintai oleh malaikat. Bila meninggalkan atau memutus rasa tamak maka dicintai oleh manusia, orang-orang Islam. Nah, penjelasannya yang pertama tadi, mantarokat dunia, barang siapa yang meninggalkan dunia, ahabbahullahu ta'ala, maka Allah akan mencintainya. Kenapa? Karena dunia tadi itu tempat satu pujian-pujian manusia, dijauhinya pujian manusia. Ini yang mengolah Allah tuh kada suka. Bila di dunia tuh hendak dipuji terus, hendak disanjung terus, hendak dibesar-besarkan terus, Allah kada suka. Kenapa? Karena segala pujian itu hanya milik Allah. Ampunku ya Allah, mapa ikam hendak minta juga. Nah, cara bahasa kita kan gitu. Itu anggitku, kenapa ikam hendak juga? Kecuali memang Allah yang meminjamkannya. Allah sayang dengan orang ini, sayang dengan si fulan, dipinjamkan oleh Allah macam-macam kebaikan Allah. Lalu orang memujinya tanpa diminta oleh dirinya, orang yang memujinya. Beda minta dipuji dengan dipuji, kada sama. Kalau kehendakan dipuji dengan orang yang memang betul-betul dipuji, itu kada sama. Ini kehendakan nih, kehendakan. Karena kehendakan dipuji lalu diolah-olah gawiannya tuh supaya dipuji orang. Nah, padahal Allah kada menitipkan apa-apa ke inya supaya dipuji, inyanya yang memang hendak minta dipuji, maka Allah kada suka. Tapi kebalikannya tadi, bila inya menjauhi pujian itu, menjauhi, walaupun Allah menitipkan kebaikan lalu orang memuji dirinya, tapi dalam hatinya sesungguhnya aku ini tidak apa-apanya. Orang ikam memuji aku ini sebujurnya memuji Allah. Kenapa? Karena pujian itu hanya milik Allah. Yang ada pada diriku Allah minjamkan. Nah, itu Allah mencintainya. Ahabbahullahu ta'ala, disukai oleh Allah orang itu. Menjauhi pujian. Walaupun dipuji-puji orang, tapi di hatinya maka ada pantas. Maka ada, dahulu kami pernah belajaran, bila dipuji orang itu di dalam hati ucapkan astagfirullah. Ucapannya padahal dipuji orang astagfirullah, dalam hati aja astagfirullah. Kenapa? Kada layak sebujurnya kita ini dipuji. Yang layaknya dipuji itu adalah Allah. Ikam jar bila dipuji orang, ujar guru dahulu, ucapkan dalam hati istighfar. Baiknya ikam nilah tertawa aja, senyum aja, astagfirullah dalam hati. Ini kada. Baiknya ikam udah sebaik enggak nyerta hujah kah? Oh, itu lain.
itu berarti kehendakan dipuji. Ada kalau umat yang baik tak padahi undang dah kadang mulai semalam baik padahi aku nih orang baik, nah, itu maka cuak. Itu satu. Yang kedua tadi penjelasannya, waman taraqadz dzunuba ahabbahul malaikah. Barang siapa yang menjauhi, meninggalkan perbuatan dosa, maka dia dicintai oleh malaikat. Malaikat yang mana? Yaitu malaikat pencatat dosa. Kita ini kan ada dua nih malaikatnya. Malaikat apa yang kanan? Raqib. Yang ketiga Atid. Atid ya. Atid lah. Nah, malaikat yang kiri yang selalu mencatat kejelekan kita, inya suka apabila kita menjauhi perbuatan dosa. Kenapa? Ada uyuh aku jadinya menulis dosa ringkam. Karena hari-hari kita ini dosa banyak. Catat terus. Jadi sukanya minimal bila sudah malaikat suka tuh, suka juga tuh ujungnya Allah. Nah, minimal tuh kan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, waman hasamat tama'a 'anil muslimin ahabbahul muslimun. Barang siapa yang memotong rasa tamak kepada orang muslim, maka dia dicintai orang muslim. Kenapa bisa memotong tamak itu dicintai orang muslim? Karena tamak itu dalam bahasanya artinya rakus, atau kalau bahasa istilahnya merasa kurang terus. Itu tamak. Dibari seini kada cukup, kurang, tambahi kurang terus, berapa aja dibari kurang terus, itu tamak ngarannya. Sehingga bila merasa kurang terus, maka mencari terus. Bila sudah hendak terus, apa aja caranya digawinya. Bujurkah, kadakah, luruskah, engkorkah, gawi terus. Halal, haram, ranjah berataan, ranjah hitam. Pokoknya ngaran rasa kurang bang, hendak terus. Melihat orang pina nyaman padanya, hendak juga. Melihat yang lain lagi, hendak lagi. Sudah tercapai yang dikehendakinya, ada lagi sekalinya sebelah sana lebih hebat lagi padanya, hendak juga. Jaka kawa orang tuh uyuh padanya, modelnya tuh itu orang tamak rakus. Sehingga ini yang menyebabkan bila ada rasa tamak tadi bisa kadabah orang dua orang. Melihat orang nih pina sukses berusaha, ampuninya kada, umpamanya tuh kayak apa caranya aku jar supaya yang kayaknya juga, atau hancurkan anggitinya gitu supaya anggitku nang rami, umpamanya. Itu tamak tuh. Akhirnya bahwalah. Tapi bila merasa cukup, diberi berapa aja bersyukur terus, syukur aja alhamdulillah. Bahkan dia melihat orang itu lebih padanya, inya senang, inya himu, alhamdulillah kawan nyaman. Bila orang tuh nyaman, kita tuh senang aja, insya Allah terbagi aja nyaman orang tuh dengan kita. Ada aja tuh terasai kena. Kawan diisi mobil kita kada umpamanya. Barakat kita ini baik ya lawannya. Bahkan senang kawan diisi mobil, naik juga mobil. Ayo aja kawan 4 naik mobil juga, walaupun kada diisi mobil, kan intinya naik mobil juga. Nah gitu. Ini kada kayak apa mobil kawan tuh hilang. Ini kayak apa caranya kawan tuh kada bermobil lagi, aku yang bermobil. Nah itu tamak kemarinnya. Pokoknya berbagai macam cara digawi, ditampuh apa aja. Nah ini bila sudah kayak itu kada suka orang.
Tapi sebaliknya tadi, bila diputusnya rasa tamaknya tadi, merasa cukup aja, berapa aja diberi cukup terus. Ini kan tergantung kita aja, yang maulah kada cukupnya nafsu kadang-kadang. Pendapatan 10.000 dengan pendapatan 50.000 sama aja tuh sebujurnya. Amun dipikir-pikir tuh, 10.000 kawa jua makan, 50.000 kawa jua makan. Paling bedanya di iwak, tapi kan makan juga tuh. Kadang-kadang nafsu nih nang 50.000 daging, 40.000 tempe. Kayak apa caranya kau supaya dapat daging? Nah ini malah tamaknya tadi. Kayak apa daging orang tuh hilang? Buka kodahku. Nah itu tamak. Tapi nggak ada gih ada bapak tempe aja kada apa-apa, alhamdulillah. Kada bapak juga makan juga. Intinya itu kan di kanyangnya itu. Maka jar puluhan bahari kita juga yang mencukupkan hidup nih. Nah yang maulah kada cukup tadi tuh ya nafsu. Tadi umpamanya kawa makan nasi, bertambah anggota keluarga, asalnya berduaan aja nih, hidup dua laki bini, kawa aja masih makan nasi, baiwak, mencongol anak siko, bertambah biaya hidup kan. Sementara penghasilan kada bertambah, tapi biaya hidup bertambah. Ya sudah ya tadi makan nasi iwak selar, kadang awak selar berkurang sedikit. Apa orang dia iwak nang temurah beda selar itu apa? Apa iwak kucing? Apa antara iwak lajang? Iwak lajang itu nang paling murah sudah. Apa nih di pasar itu? Iwak lajang. Lahir lagi. Oh gitu terus. Iwak lajang jajan kada kawa, anak ayam kada kawa, mencongol pulang anak sikung dua, bertambah lagi biaya hidup, penghasilan kada bertambah. Ya sudah iwak lajang kada kawa, tahu ya lagi tempe. Yang kita jangan cukup makannya. Tapi bila sudah tamak hendak terus, kurang terus. Karena bertambah lagi mencongol pulang anak sikung 3, tambah lagi. Sementara penghasilan kada bertambah-tambah. Akhirnya apa? Pisang mahuli akhirnya dimakan. Nasi kada kawa. Habis pisang minta lawan uli. Banyak dia pisang lawan uli. Cabut dia cabut. Iya sudah untuk. Nah, tapi bila merasa cukup ya terus inggih kada apa-apa ulun terima, itu insya Allah malah kena ditambah oleh Allah. Orang melihat itu justru melihatnya dengan pandangan kasih sayang karena merasa cukup jatuh. Tapi bila merasa kurang hendak mengambil gitu orang terus, pokoknya hendak nyaman kayak orang tuh nah, tapi dengan cara yang salah orang kada ketuju juga, orang kada suka juga. Akhirnya apa? Orang melihat lah apa nih ini aja, ini lain orang kelihatan kalau sakit. Tapi bila kita nih merasa cukup, merasa bersyukur terus, orangnya datang aja. Yang kita tadi hendak makan daging, ada jatuh orang mantar daging. Hendak makan ayam, ada jatuh kena wayahnya, saatnya kita makan ayam. Tapi bila sudah tamat, rakus, rakusnya di sini itulah ya tadi hendak ini aja, gitu nah, hendak ini aja nang nyaman. Orang kada lain nang rakus makan tuh lain. Kan kita sambatannya bila kencang makan tuh rakus juga aja kita lah. Ini lain itu lain. Menggancang makan tuh lain kisah. Lain kisah itu cupung nasi kan. Amun kita menyambat tuh rakus panglah, tapi lain ini, lain yang ini dimaksud rakus tuh. Masalah gancang makan ini gancang aja terus kita. Cuman gancangnya tuh yang penting kanyang.
Tapi mun gancang judas jangan. Sendok pengkor moha bangkak temu gancang makan, piring pecah buah, nah itu gancang tuh bahaya. Sendok orang pengkor, piring orang pecah, moha bangkak, gancang makan. Nah, jadi yang dimaksud di sini tomak, tamak tulisannya. Kalau dalam tulisan bahasa Arab tomak, to, mim, ain, tomak. Ini kurang terus, wongah hendak nang lebih terus. Di kampung sebelah sana ada orang sugih, hendak jualnya tercapai dengan cara apa aja, kawa sekalinya sebelah kampung sana ada lagi sugih berinya. Oh, udah harus gitu cuan, kurang terus. Maka jar Nabi, diberi manusia ini emas segunung, hendak lagi itu emas segunung, padahal segunung sudah emasnya, hendak aja lagi. Ayo, saking tamaknya kita nih, itu sifat manusia. Maka harus dipotong sifat tamak itu, dicukup-cukupkan aja hidup nih, dicukup-cukupkan. Nah, 3 tadi mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. 1, kita kawa meninggalkan sedikit barang daripada sifat-sifat keduniaan. Di antaranya tadi minta dipuji-puji padahal ada layak dipuji. Nah, itu dilatih hati. Memang kadang-kadang hendak Jepang juga, dilihat orang baik, dilihat orang bagus ya, tapi di hati itu nah tanamkan, aku ini sebujurnya kada pantas memang dipuji. Ini berat memang, ada semua kita kawat. Jangankan orang awam, orang alim tuh ganan lagi cobaannya masalah ini. Orang alim tuh, tuan guru tuh lebih berat godaannya tentang pujiannya, lebih berat. Bayangkan sudah bolang ganal, begamis bejubah, datang ke seruan terlambat, ke undangan terlambat acara maulidan, duduk akan orang dibuncuk, kamu bisa marah ruat hati. Bunda sudah berpulang, jak apa dia hendak ke muka sana, kelinyek supaya orang astagfirullah penandunya 2 ku. Tuh baratnya tuan guru tuh. Orang awam mungkin bisa biar awam, apalagi tuan guru tadi berat benar ujiannya. Sudah juga diandak orang ke muka juga, ai sidin ja, maaf guru lah tadi kehahauran panitia kada menitihi pian di ujung situ, sini pian. Nah, jangan tadi sudah juga dibawa ke muka, bawa juga. Pas giliran anu baca doa dalam hati, aku nih disuruh orang nih, aku nih harus aku nih, aku ganal pada orang ulang, harus aku nih hebatnya. Sekalinya kada disuruh orang baca doa, jangan itu. Ayo, nah berat ujiannya, makanya kada usah neko-neko tuh, biasa aja, santai aja. Maka pernah mendengar dari guru sepupu, ujar Sidin, aku sudah menulis wasiat kesan 2 anakku, betulis wasiat, kada belisan lagi, tulisan wasiat. 1, kada usah terlalu alim, kada usah kayak aku. Sidin nih intinya tuh wasiatnya. Kenapa? Ngalih menjaga hati, itu wasiat Sidin. Kada usah nang alim-alim benar aja Sidin. Kenapa? Ngalih menjaga hati. Kalaupun alim kada usah menjadi tuan guru nang ganal, jaga bahasanya itu kan gitu. Kenapa ngalih menjaga hati? Iya tadi tuh modelnya gitu. Datang terlambat, diandak orang dibuncuk, paling kada hati ini begaretek, orangnya liwar mandang aku sih, paling kada tuh ada sedikit aja
itu sudah mengotori hati. Wasiat sidin itu satu wasiat. Yang kedua, yang penting dia sidin bisa mengaji, sembahyang jangan ditinggalkan. Itu wasiat. Kada usah jadi tuan guru. Yang kedua, yang penting bisa mengaji, lawan sembahyang. Itu betulis wasiat sidin. Gasan anak sidin yang dua nih. Kemudian yang ketiga, ya sidin, setiap habis sembahyang zuhur bawa orang ke rumah bari makan nih 40 orang. Itu jamalnya. Dari hasil usaha yang ada tak, setiap habis sembahyang zuhur bawa orang nang dilanggar habis sembahyang zuhur 40 bari makan nih setiap hari. Itu jamalan. Kada usah jadi tuan guru kayak kuni, malih menjaga hati. Yang penting sembahyang, yang penting bisa mengaji, kemudian sedekah habis sembahyang zuhur bari makan orang 40 ikong setiap hari. Dah, insyaallah jadi wali juga, walaupun mastur tersembunyi walinya. Yang penting wali juga. Menurut sidin kan masyhur walinya. Masyhur lawan mastur ini sama aja sebenarnya, wali juga. Cuman yang satu terkenal, satu ada, tapi di sisi Allah sama wali. Yang penting kan itunya. Sebab nang masyhur nih berat benar, paling berat ujiannya daripada yang mastur, nang tersembunyi. Nang betampak, nang ditampakkan dengan yang tersembunyi itu lebih berat cobaannya yang tampak. Berat benar. Kenapa beratnya Pak? Menjaga hati tadi. Nah itu orang alim. Kita nang awam nih, apalagi kita nang awam nih urusan nang hati ini tadi Pak. Ya tadi Bang malih rasa tamak tadi tuh pasti ada. Nah kira-kira itulah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, istiqomah beribadah kepada Allah, istiqomah menuntut ilmu agama Allah, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita semua ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Rahimin, ya Rahimin, ya Rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين، وابعث من الآمنين في زمرة السابقين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. واغفر لكل ذنوب، واستر لكل العيوب، واكشف لكل الكروب، واكفي أذى المؤمنين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين.
واختم بأحسن ختام إذا لنا الإنصار وحان حين الحمام وزاد رصح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا